Renungan Harian Anak. Judul Kasih Karunia bagi Elisabet. Dari Lukas 1 ayat 18 sampai 25. Ayat renungannya Lukas 1 ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Adik-adik, kemarin kita membahas Zakaria yang berjumpa dengan malaikat saat ia sedang membakar ukupan di bait suci. Zakaria sangat terkejut, tetapi malaikat itu sebenarnya memberitahukan suatu kabar gembira baginya, yaitu janji Tuhan bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Zakaria pasti merasa senang, tetapi rupanya ia tidak dapat langsung percaya kepada janji Tuhan itu. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Zakaria menyadari bahwa ia dan istrinya sudah tua, bahkan istrinya mandul. Tetapi ia lupa bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala yang tidak mungkin bagi manusia. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Malaikat itu bernama Gabriel. Dan ini adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Zakaria. Jadi, apakah perkataan malaikat itu dapat dipercaya? Benar adik-adik, janji itu bukan berasal dari malaikat, tetapi dari Tuhan sendiri. Tuhan tidak mungkin berdusta atau berbohong, jadi kita bisa mempercayai janji Tuhan. Namun, karena pada waktu itu Zakaria tidak percaya, maka ia dibuat bisu dan tidak bisa berbicara sampai semua janji Tuhan itu benar-benar terjadi. Adik-adik, yang bertugas di dalam bait suci hanyalah Zakaria seorang, sedangkan rombongan yang lainnya menunggu di depan. Mereka heran karena Zakaria sudah lama di dalam dan belum keluar juga. Sewaktu Zakaria keluar, rupanya ia tidak bisa berbicara dan hanya bisa menggunakan tangannya untuk memberi isyarat. Dengan demikian, orang-orang yang menunggunya itu mengetahui bahwa ada sesuatu yang telah terjadi dengan Zakaria. Setelah tugasnya selesai pada hari itu, Zakaria pun pulang ke rumahnya. Janji itu benar-benar terjadi adik-adik. Elisabet akhirnya mengandung karena kuasa Tuhan. Menurut pikiran manusia, Elisabet tidak mungkin bisa mengandung karena ia sudah tua dan mandul. Tetapi karena Tuhan sendiri yang telah berjanji, maka janji itu terjadi. Selama 5 bulan Elisabet tidak keluar rumah dan ia berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Benar apa yang dikatakan oleh Elisabet. Pada masa itu, orang yang mandul atau tidak mempunyai anak adalah aib atau sesuatu yang memalukan. Tetapi Tuhan berkuasa memberikan kasih karunia kepadanya dan menghapuskan aib itu dari Elisabet. Tuhan mempunyai rencana bagi anak yang sedang dikandungnya sebagai pembuka jalan bagi kedatangan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita mempelajari peristiwa ini, karena Tuhan Yesus juga ingin kamu dan saya percaya bahwa juru selamat datang dengan banyak tanda ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan untuk direnungkan, mengapa Zakaria menjadi bisu? Apa responsmu setelah mengetahui peristiwa ini?